Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fitria, CGP Angkatan 11 dari Kota Solo, Sumatera Barat. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Fasilitator Ibu Herlina Suryati dan pengajar praktek Ibu Adrita Gusdila. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pengertian coaching. Coaching merupakan sebuah proses dalam mencari solusi yang dilakukan dengan cara berkolaborasi antara coach dengan coachee dengan orientasi hasil dilaksanakan secara sistematis, di mana coach memfasilitasi coachee dalam meningkatkan kompetensi diri, pengalaman hidup, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coachee yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Adanya rasa kesetaraan antara coach dengan coachee dalam percakapan dan dialog yang mereka lakukan. 2. Proses kreatif. Agar dapat menghasilkan ide-ide yang akan membantu coachee dalam menyelesaikan masalahnya. 3. Memaksimalkan potensi. Dengan mengakhiri percakapan dengan situasi aksi yang akan dilakukan sesuai dengan kemampuan coachee yang sudah dibangun oleh coach. Kompetensi inti coach. Yang pertama, adanya kehadiran penuh, di mana kemampuan untuk bisa hadir utuh di hadapan coachee, baik dalam pikiran, hati harus selaras di hadapan coachee saat melakukan interaksi coaching. Kedua, aktif mendengarkan. Coach akan lebih banyak mendengarkan dan coachee yang lebih banyak mengutarakan isi hatinya sehingga fokus dalam komunikasi pada coachee. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan memancing orang untuk berpikir, menstimulasi, dan mengungkapkan isi hati dan emosinya. Percakapan berbasis coaching dapat dilaksanakan dengan alur tirta. Tahap pertama yaitu tujuan, di mana coach perlu mengetahui apa tujuan dari coachee. Tahap kedua yaitu identifikasi, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Rencana aksi, di mana coach membantu coachee memilih perencanaan untuk dijadikan aksi. Tanggung jawab, di mana coachee merencanakan sebuah aksi dan bertanggung jawab melaksanakannya. Coaching dalam konsep pendidikan. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among pada Ingarso Sungkelodo, Ingmadia Mangkarso, dan Tuduri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuduri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan Handayani semua kekuatan diri pada murid. Supervisi akademik dan paradigma berpikir coaching. Dalam supervisi akademik merupakan kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi akademik secara klinis mencakup pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan. Tertantang untuk memperbanyak praktek coaching dengan murid dan rekan sejawat agar dapat melakukan coaching untuk supervisi akademik. Yang sudah baik dan perlu diperbaiki diantaranya yaitu dengan mendapatkan materi coaching dan dapat melakukannya serta mengidentifikasi masalah. Implikasi terhadap kompetensi diri yaitu dengan meningkatkan kemampuan menjadi coach baik sebagai pendidik maupun sebagai rekan sejawat.
Refleksi analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Penerapan coaching untuk supervisi akademik. Dengan melalui supervisi akademik, kegiatan peningkatan kompetensi diri coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi dan komitmen, sehingga pembelajaran akan lebih berkualitas secara kontinu dan konsisten. Coaching sebagai sarana untuk membangun kemitraan. Dalam pelaksanaan proses coaching, antara coach dan coachee tidak ada kesenjangan, rasa setara tanpa memandang pangkat dan jabatan atau kedudukan sosial dan ekonomi, sehingga dapat terjalin kemitraan yang setara dan sejajar. Tantangan implementasi coaching di sekolah. Supervisi akademik selama ini dianggap sebagai sarana menilai guru dalam mengajar karena dilakukan tanpa tindak lanjut bagi guru yang bersangkutan. Sehingga supervisi akademik dilakukan hanya sebagai kewajiban bagi pimpinan, dan beranjak dari paradigma ini, maka kedepannya calon guru penggerak harus melakukannya dengan melaksanakannya sesuai dengan prosedur coaching, melalui pra-coaching, coaching, dan pasca-coaching. Solusi dan tantangan. Dalam proses coaching, seorang coach lebih aktif mendengarkan, hadir sepenuhnya, dan melontarkan pertanyaan pemantik yang dapat merangsang coachee mengeluarkan idenya melalui jawabannya. Seorang coach harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi agar dapat menemukan komitmen dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah, sehingga dapat menemukan solusi demi keadaan yang lebih baik ke depannya. Koneksi antar materi. Modul 2.3 dengan modul 2.1, di mana pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam pembelajaran yang berdiferensiasi awalnya situasi anak dipetakan dengan cara mengetahui minat dan kebutuhan belajar siswa serta profil belajar siswa. Seorang coach menggunakan data ini untuk coachingnya yang akan melakukan coaching. Pada modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional, di mana kompetensi sosial emosional digunakan seorang guru yang bertugas menjadi coach dalam proses coaching terhadap coachee, supaya dapat mengendalikan diri. Dalam upaya mengendalikan diri dan emosi, seorang coach harus memiliki kompetensi sosial emosional agar dapat menimbulkan rasa empati, namun dapat mengambil keputusan yang tepat baik sebagai seorang guru maupun coach bagi siswa maupun sebagai pimpinan nantinya. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional? Dalam pelaksanaan coaching, alur percakapan yang digunakan adalah alur Tirta. Disinilah seorang coach harus melakukan kehadiran penuh terhadap coachee. Salah satunya melalui metode stop dan mindfulness, seperti yang telah dipaparkan dalam materi pembelajaran sosial dan emosional modul 2.2. Dalam coaching, seorang coach harus memenuhi prinsip coaching, yaitu memaksimalkan potensi coachee, memberdayakan rekan sejawat, dan suatu aksi nyata yang harus dikembangkan oleh rekan sejawat yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena profil coach beragam latar belakangnya, maka coach sangat penting memiliki keterampilan dalam pengelolaan sosial emosionalnya agar tercapai tujuan dari coaching itu sendiri yang memang telah ditentukan dari awal. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Sebagai pemimpin pembelajaran, kita perlu mampu mengelola dan mengarahkan proses pembelajaran yang efektif dan membantu siswa mencapai tujuan dan pembelajaran mereka. Keterampilan coaching dapat membantu kita dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa dan membantu mereka dalam mencapai tujuan belajar mereka. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi siswa, kita dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran kita dan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk siswa dalam mencapai tujuan mereka. Keterampilan coaching dapat membantu kita dalam membimbing dan memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa. Dengan menggunakan keterampilan coaching, kita dapat membimbing siswa dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan mereka dengan cara yang efektif dan efisien. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul